Lanskap sepak bola tanah air kembali memanas dengan sederet kabar mengejutkan yang berhasil mencuri perhatian publik, bahkan melampaui batas negara. Mulai dari manuver ambisius PSSI yang membuat media Vietnam geleng-geleng kepala terkait potensi duel melawan raksasa Eropa, Italia, hingga pengakuan jujur dari tim Gapens yang sempat terjebak dalam sengkarut administratif paspornya di Belanda. Tak ketinggalan, kita juga akan mengulas alasan dibalik sikap tegas ex-bintang Liga 1, Wiljan Pluim, yang secara belak-belakan menolak tawaran naturalisasi dan menjadi WNI. Mari kita bedah satu persatu. Media Vietnam tak habis pikir, PSSI siapkan laga kelas dunia untuk FIFA Matchday. Rencana besar tengah disusun PSSI jelang FIFA Matchday. Timnas Indonesia disebut berpeluang menghadapi salah satu raksasa Eropa, Italia, dalam laga persahabatan. Kabar ini mencuri perhatian media Vietnam yang menilai langkah tersebut terlalu ambisius. Dalam laporan mereka, Indonesia dikabarkan akan mengirim undangan resmi untuk menghadapi juara dunia 4 kali tersebut pada FIFA Days bulan Juni. Saat ini, satu calon lawan sudah dikunci, sementara satu slot lainnya masih dalam tahap penjejakan, dan Italia muncul sebagai kandidat kuat. Meski gagal tampil di 3 edisi Piala Dunia terakhir, kekuatan Italia tetap disegani. Dengan deretan pemain top seperti Gianluigi Donnarumma, laga ini tentu akan menjadi ujian besar bagi skuad Garuda. Jika benar terrealisasi, Indonesia akan kembali mencetak gebrakan setelah sebelumnya sukses mendatangkan Argentina ke tanah air. Jika Indonesia dapat mengundang Donnarumma dan bintang-bintang Italia lainnya ke Asia Tenggara untuk pertandingan persahabatan, tim nasional Indonesia akan memiliki lawan yang berkualitas tinggi menjelang kampanye Piala AFF 2026 mereka yang akan berlangsung pada akhir Juli, kata The Thau 247. Pengakuan Gapens gegerkan Belanda, mengakui kesalahan sendiri soal paspor. Di tengah sorotan terhadap pemain naturalisasi, nama tim Gapens mencuat setelah akhirnya buka suara soal polemik kewarganegaraan yang menimpanya. Bek muda FC Emmen itu kini telah diizinkan kembali bermain di Belanda setelah sempat tersandung kasus yang dikenal sebagai Passport Gate. Ia mengaku tidak sepenuhnya memahami konsekuensi saat memutuskan menjadi warga negara Indonesia pada 2025. Keputusan itu otomatis membuatnya kehilangan status sebagai warga negara Belanda. Saya juga kurang mendalaminya dan itu adalah kesalahan saya sendiri, ungkapnya. Situasi tersebut sempat membuatnya tidak bisa bermain dan bahkan merasa ilegal di negara tempat ia lahir. Kini Gapens sudah mendapatkan izin tinggal dan bisa kembali merumput hingga 2031. Meski begitu, status kewarganegaraannya masih menjadi tanda tanya besar. Masih ingat Wiljan Pluim, ex-bintang Liga 1 yang belak-belakan tolak naturalisasi? Di tengah ramainya isu naturalisasi, mantan bintang PSM Makassar, Wiljan Pluim, justru mengungkap fakta berbeda. Ia mengaku pernah didorong untuk mengambil status WNI setelah lama berkarier di Indonesia. Namun, tawaran itu langsung ia tolak. Bagi Pluim, keputusan tersebut terlalu berisiko, terutama karena Indonesia tidak mengakui kewarganegaraan ganda. Ia khawatir kehilangan paspor Belanda yang sangat penting untuk masa depannya setelah pensiun. Di Indonesia, nilai Anda tiba-tiba jauh lebih tinggi dengan paspor, tapi itu bukan faktor bagi saya. Saya sudah bermain di sana beberapa tahun, tidak perlu membuktikan banyak hal lagi, dan karena itu, saya tidak akan mengambil risiko itu, ujarnya. Meski status WNI bisa meningkatkan nilai kontraknya, Pluim memilih tidak mengambil risiko tersebut. Dinamika timnas Indonesia memang tak pernah sepi dari pro dan kontra, mulai dari tingginya ekspektasi menghadapi tim kelas dunia hingga realitas pelik di balik proses naturalisasi pemain.
Keputusan PSSI mendatangkan tim besar tentu menjadi lompatan prestasi yang kita nantikan. Namun kisah dari tim Gaypens dan Wiljan Pluim memberikan perspektif lain bahwa urusan kewarganegaraan bukan sekedar soal karier di lapangan hijau, melainkan pilihan hidup yang penuh konsekuensi. Terima kasih, sampai jumpa di berita Timnas Indonesia terbaru lainnya.